Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, kita mulai dari pendahuluan dulu. Cuma singkat aja karena kemarin eh, sudah disampaikan sebagian besar di kuliah umum getaran mekanik. Terkait referensi dan penilaian, eh, ini dari saya, khusus untuk kelas saya. Jadi presentase penilaiannya sama, yaitu UTS 40, UAS 40, tugas dan kuis 20. Referensi buku pun sama, cuma mungkin kemarin yang belum dijelaskan adalah ini ya, tentang indeks yang yang akan diperoleh ketika NA kalian atau nilai akhir kalian itu sekian, misalkan 77, berarti kalian akan mendapatkan indeks AB, atau di atas 80 dan di bawah 100 kalian akan mendapat A. Nah, terus ini saya sampaikan di awal bahwa nanti nilai akhir itu yang berlaku untuk perbaikan itu hanya mahasiswa yang mendapat indeks D atau E, dan maksimal hanya dapat menjadi C. Sehingga kalau misalkan ngulang dari D sama E, walaupun nanti nilai akhirnya itu besar, sehingga cukup katakanlah untuk menjadi B gitu, tetap nggak bisa karena pada awalnya kalian telah mendapat indeks D atau E. Jadi maksimal walaupun sebagus apapun kalian akan hanya mendapat C. Nah, pengumuman perbaikannya akan saya sampaikan nanti setelah UAS. Lalu kehadiran teknisnya itu minimal banget 70% dari total kuliah, walaupun dia mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Walaupun kalian dapat nilai yang bagus, ya saya anggap tidak lulus kalau misalkan nggak hadir di kuliah saya minimal 70%. Terus materi perkuliahan dan soal latihan akan dipost melalui Google Classroom. Saya kira ini udah tahu ya, udah saya suruh join di Google Classroom-nya. Perkuliahan akan direkam via Zoom seperti sekarang dan nanti diupload via YouTube. Lalu akan diadakan tutorial getaran mekanik. Ini setiap minggu saya belum bisa pastikan, tapi yang saya bisa pastikan adalah tutorial ketika menjelang UTS dan UAS. Nah, ini materi-materi yang akan disampaikan. Ini sama seperti di slide kuliah umumnya Pewaraan, karena ini materinya juga dari saya. Pendahuluan itu sekarang. Lalu mengenai persamaan diferensial order 2 yang akan kita bahas hari ini. Nanti minggu kedepannya kita masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 materi terkait getaran. Tapi saya kira nanti UTS itu hanya sampai metode energi atau enggak sistem massa pegas jamak. Nantilah kita lihat. Nah, konsep dasar yang harus dipahami itu adalah mengenai trigonometri, aljabar, persamaan linear, matriks, dan juga persamaan diferensial order 2. Terutama persamaan diferensial order 2 ya, karena ini sangat menyangkut banget untuk menyelesaikan masalah-masalah getaran, terutama di hal simpangan, kecepatan, dan juga percepatan. Dan juga untuk bidang fisikanya, kita harus menguasai hukum Newton 1, 2, 3, dan juga diagram benda bebas. Nah, ini salah satu prinsip dan konsep dasar dari getaran. Saya kira ini udah dibahas juga oleh Pewaraan. Cuma yang saya mau highlight di sini adalah bagaimana kita memodelkan sistem itu sangat berpengaruh terhadap hasil apa yang akan kita peroleh nanti gitu. Contohnya misalkan motor ini gitu ya. Motor ini kalau misalkan kita hanya pengen modelkan getaran 1 derajat kebebasan, yaitu atas bawah, maka kita cukup memodelkan motor ini menjadi 1 kotak massa, 1 pegas, dan 1 damper. Kalau kita ingin tahu getarannya di ban depan dan belakang secara independen, maka kita pisah modelnya seperti ini. Dan kalau kita ingin tahu bagaimana getaran antara motor dan orang secara terpisah, maka kita akan menambah komplekskan modelnya dengan memisahkan orang dan juga motor. Nah,
kira-kira seperti itu, tergantung dari scope yang akan kita pelajari. Nah, terus poin yang kedua adalah mau bagaimanapun sistemnya, yang kita kerjakan itu sama, yaitu sistemnya kita define dulu seperti apa modelnya. Pemodelan fisikalnya harus sesuai dengan apa yang mau kita cari. Setelah di-define, kita akan melakukan step yang namanya free body diagram. Artinya masa sistemnya kita insulasi, lalu gaya-gaya penyebab dia bergerak kita gambarkan dalam satu garis kerja. Nah, setelah satu garis kerja ini free body diagramnya, lalu kita melakukan analisis static equilibrium atau kesetimbangan benda tegar dengan menggunakan persamaan sigma F sama dengan 0, sigma M atau sigma moment sama dengan 0, dan sigma force sama dengan 0. Nah, lalu dari sini nanti kita akan mengkonstruk yang namanya equation of motion atau persamaan gerak yang bentuk generalnya itu mx double dot plus cx dot plus kx sama dengan ft. Nah, ini adalah kerangka kinerja dasar dalam getaran yang akan kita pelajari. Nah, terus poin ketiga itu adalah setelah mendapatkan equation of motion tadi dalam bentuk persamaan diferensial order 2, kita harus menyelesaikan solusinya. Nah, solusinya itu ada dua alternatif, yaitu bisa dilakukan secara analitik dengan menggunakan ODS second order atau Laplace dan juga Laplace transform, atau numerical dengan menggunakan finite element ataupun aljabar. Nah, lalu setelah kita menyelesaikan solusinya dengan menggunakan analitik dan juga numerik, maka kita harus menginterpretasikan hasilnya. Interpretasikan hasilnya itu tergantung dari parameter yang kita cari. Biasanya itu adalah natural frequency, damping ratio, displacement velocity acceleration, ataupun mode shape. Nah, ini semua akan kita pelajari secara lengkap dalam getaran ya. Ini kalau kemarin kuliah pewaraan mungkin lebih ke konseptualnya, lebih ke bagaimana getaran itu latar belakang dari getaran itu secara umum. Kalau saya mungkin lebih ke spesifik bagaimana teknis-teknis dalam menyelesaikan permasalahan dalam getaran yang akan kita hadapi. Kira-kira kerangka kerjanya seperti itu. Jadi kalau saya recap lagi, poin satu adalah physical modeling. Itu yang perlu diperhatikan adalah apa yang mau kita cari dan seberapa kompleks model fisik yang akan kita define. Yang kedua itu adalah mathematical modeling, di mana di sini kita harus mendefine dulu modelnya seperti apa, lalu degree of freedom-nya seperti apa. Apakah tadi kalau saya bicara motor cukup atas bawah saja, atau misalkan ban depan dan belakang diindependenkan, atau juga bisa jadi motor dengan ridernya itu diindependenkan getarannya. Lalu kita menggambar free body diagram dengan melakukan analisis dengan menggambar garis kerja gaya yang dialami. Lalu kita melakukan analisis kesetimbangan statik dengan rumus sigma F sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Lalu setelah dari situ kita konstruk equation of motion yang kemudian akan kita selesaikan dengan menggunakan matematik. Dalam hal ini kalau kita di kelas ini hanya akan menggunakan analitik ya. Kalau numerical nanti lanjutannya di finite element. Lalu kita interpretasikan hasilnya. Apa yang ingin kita cari? Natural frequency kah, damping ratio kah, mode shape kah, atau displacement velocity acceleration? Ini tergantung dari pertanyaan. Oke, mungkin itu akan memberikan gambaran secara garis besar mengenai bagaimana apa saja yang akan dipelajari di satu semester ini secara teknis yang lebih mendalam. Oke, kira-kira sampai sini dulu ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Belum ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya kira cukup jelas ya. Lalu kita akan lanjut materi ke persamaan diferensial order 2. Ini harusnya sih menjadi
review materi ya, karena saya yakin apa namanya, semua juga udah pada paham dan udah pada dapat gitu materinya. Nah, oke, baik. Persamaan diferensial order 2 atau ini pun dikenal sebagai ODE, order 2, ordinary differential equation. Karena kalau dalam matematik itu ada ODE, ada PDE. Notasinya gimana, Pak? Notasinya itu bedanya gini aja. Kalau ODE ini D-nya itu D bener ya. DY, DX gitu ya. Kalau PDE ini adalah Do, Y, Do, X. O dan P itu artinya ordinary, P itu parsial. Jadi artinya apa? Artinya di sini Y, kalau di ODE ini, Y itu hanya fungsi X. Sedangkan kalau PDE di sini, Y itu bisa fungsi dari X dan katakanlah Z atau P dan lain-lain. Nah, jadi Y-nya ini bisa banyak sekali variabel peubah. Nah, cuma sesuai dengan namanya partial differential equation, maka do Y do X itu artinya adalah turunan fungsi Y terhadap salah satu parameternya, yaitu X. Contohnya, misalkan X kuadrat plus 1, maka kita bisa, ini adalah sama dengan Y, maka kita bisa bilang dy dx-nya itu adalah sama dengan 2x. Nah, kalau misalkan y-nya ini adalah dua fungsi peubah, x kuadrat plus y kuadrat, maka do y do x-nya itu adalah kita hanya menurunkan, ini sorry, z ini. Berarti ini y fungsi x dan z kita katakan. Maka do y terhadap do x-nya, z-nya ini kita anggap sebagai konstanta biasa. Sama halnya kita perlakukan seperti 1, yaitu kalau diturunkan dia 0. Maka do y do x-nya itu adalah 2x. Kira-kira seperti itu. Itu untuk terminologi ODE dan PDE. Yang kita akan bahas di sini itu adalah ODE, hanya satu variabel. Nah, lalu yang kedua yang perlu dicamkan itu adalah mengenai persamaan. Persamaan itu artinya adalah tentunya ciri-cirinya ya ada ini ya, ada tanda sama dengan. Lalu dia ada ruas kiri dan ruas kanan yang disamakan. Nah, berbeda halnya pada aljabar, tujuan dari kita mengenal ODE ini adalah sama, itu mencari solusi. Nah, cuma solusi apa sih Pak yang ingin kita cari? Jadi gini, kalau misalkan dalam aljabar biasa, kita bilang bahwa katakanlah ada persamaan aljabar seperti ini. X plus 2 itu sama dengan 5. Maka solusinya X itu adalah sama dengan 5 minus 2. Artinya X itu adalah sebuah nilai dalam aljabar. Nah, di sini yang ingin kita cari solusinya adalah berapakah nilai Y agar dia memenuhi persamaan ini. Jadi D kuadrat Y per DX kuadrat plus A DY DX plus BY itu sama dengan 0 ketika Y-nya itu apa? Gitu. Nah, tapi bukan sebuah nilai, tapi melainkan dia adalah sebuah fungsi. Sebuah fungsi artinya bisa Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X plus 1, Y sama dengan X berapa, sehingga ketika diturunkan 2 kali ditambah A dikali turunannya sekali ditambah BY itu akan menghasilkan 0. Di situ ide yang kita ingin capai. Jadi output dari ini, dari solusi yang diinginkan itu adalah sebuah fungsi peubah satu variabel, yaitu terhadap X. Idenya seperti itu. Nah, setelah dari ide, kita masuk ke teknis pengerjaan. Nah, bagaimana caranya teknis pengerjaan?
Oh ya, sebelum ke situ saya ingin menjelaskan satu terminologi lagi, yaitu orde 2. Apa itu orde 2? Orde 2 adalah ketika dalam suatu persamaan ini, itu katakanlah dia disebut 2 karena ini adalah turunan orde tertinggi dari persamaan yang kita akan analisis. Nah, di sini kan kalau kita lihat yang paling tinggi itu orde 2 ya, D kuadrat Y per DX kuadrat. Ini DY DX orde 1, kalau Y ini orde 0. Jadi dia makin banyak turunannya, makin tinggi ordenya. Kita sedang belajar mengenai persamaan diferensial orde 2 atau orde 2, maka pasti ruas kirinya atau ruas manapun dari persamaan, dia akan mengandung turunan paling tinggi itu adalah derajat 2 dengan fungsi satu berubah. Nah, teknisnya yang pertama itu adalah tentukan solusi basis. Nah, ini saya kira ini sudah menjadi template dalam ODE 2. Itu solusi basisnya adalah E pangkat lambda X. Kenapa seperti itu? Karena kalau E pangkat lambda X kita turunkan sekali, dy dx, itu sama dengan lambda E pangkat lambda X. Dan kalau kita turunkan 2 kali, itu sama dengan lambda kuadrat E pangkat lambda X. Nah, kenapa seperti ini, Pak? Kenapa harus E pangkat lambda X? Nah, kalau diperhatikan, ketika dia diturunkan berapa kali pun, dia akan mempertahankan satu komponen E pangkat lambda X di setiap turunannya dan juga setiap originatornya. Sehingga dengan memasukkan solusi basis ini ke persamaan di atas turunan 2 menjadi lambda kuadrat E pangkat lambda X, ditambah A dikalikan lambda E pangkat X, ditambah BY, Y-nya dimasukkan E pangkat lambda X, kita akan menemukan persamaan karakteristik. Yaitu ini adalah hasil substitusi ini, solusi basis ke persamaan. Jadi lambda kuadrat E pangkat lambda X ini diganti, kali A, D dx itu adalah lambda E pangkat lambda X tambah B dikalikan E pangkat lambda X sama dengan 0. Nah, persamaan karakteristik adalah ketika kita sudah menemukan bentuk seperti ini, nah ini E pangkat lambda X-nya bisa kita keluarkan menjadi hanya seperti ini. Nah, jadi kuncinya adalah ketika kita melaksanakan analisis untuk ODE orde 2, maka kita cukup menganalisisnya dengan persamaan karakteristik yang bentuknya ini adalah sama dengan persamaan kuadrat biasa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sama halnya dengan persamaan kuadrat biasa, pasti dia akan memiliki akar-akar. Nah, nilai akar-akar ini akan menentukan general solution dari si persamaannya. Jadi katakanlah dia lambda kuadrat plus A kali lambda tambah B, ini akan memiliki akar-akar lambda 1 dan lambda 2. Nah, di mana kalau lambda 1 dan lambda 2-nya ini adalah real dan berbeda, maka solusi basisnya sudah bisa ditentukan, solusi generalnya sudah bisa ditentukan. Lalu kalau misalkan dia double root dengan akar kembar, maka kita bisa tentukan general solusinya seperti ini. Lalu kalau misalkan bentuknya kompleks atau diskriminannya kurang dari 0, maka kita bisa tentukan general solusinya seperti ini. Jadi tinggal cari satu talon. Nah, ketika kita sudah berbicara mengenai general solution-nya, maka yang perlu dicari selanjutnya itu adalah C1 dan C2 atau konstanta yang tertera pada general solusinya. Nah, ini dapat dicari dengan menggunakan kondisi batas. Nah, setelah dimasukkan kondisi batas, akan mendapatkan C1 dan C2. Nah, ketika C1 dan C2-nya sudah dapat sebuah angka, maka solusi yang C1 dan C2-nya ini sudah dapat, misalkan setengah dan 1 gitu ya. Setengah E pangkat lambda 1X tambah 1 E pangkat lambda 2X. Maka itu sudah menjadi solusi khusus dari persamaan. Nah, kira-kira seperti itu untuk persamaan diferensial orde 2.
Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan halo, halo. Cek, cek, cek. Ya, Pak. Ya. Ada, Pak. Mana si Putri itu malah di buku tuh. Oke, oke. Sip. Nah, contohnya adalah seperti ini. Carilah penyelesaian persamaan diferensial order 2 dari persamaan berikut. Nah, kalau dengan angka mungkin akan lebih clear. Nah, step 1 ini adalah persamaan diferensial order 2-nya dan ini adalah kondisi batasnya. Nah, yang step pertama yang harus dilakukan yaitu sama ya, menentukan solusi basis, yaitu Y sama dengan E pangkat lambda X, dan dy dx sama dengan lambdanya ini kali ke depan, berarti lambda kali E pangkat lambda X. Lalu ketika diturunkan 2 kali juga sama, lambdanya kali ke depan, jadi lambda kuadrat E pangkat lambda X. Lalu kita temukan persamaan karakteristiknya, itu lambda kuadrat plus 3 lambda plus 2. Nah, setelah itu kita dapat mencari solusi akar-akarnya, yaitu lambda 1, lambda 2, di mana lambda 1 dan lambda 2 ini adalah min 1 dan min 2, karena dia akarnya berbeda real. Nah, karena akarnya berbeda real, maka solusi umum persamaan diferensial order 2 ini kita langsung caplok dari tabel. Ini tabel. Tabelnya itu adalah berarti kalau dia real dan 2 akar, maka Y sama dengan C1 E pangkat lambda 1X tambah C2 E pangkat lambda 2X. Kita masukkan, dapat min 1, masukin lambda 1-nya, lambda 2-nya min 2, masukin. Nah, setelah itu mencari C1 dengan C2, kita masukkan kondisi batas. Yaitu ketika Y sama dengan 0, maka nilainya 0. Berarti kalau gitu, X-nya kita masukkan 0, E pangkat minus 0 itu adalah 1, E pangkat minus 2 kali 0 itu 1 juga, maka C1 tambah C2 sama dengan 0. Kondisi batas 2, dy dx sama dengan 1, maka min C2, min 2C2 sama dengan 1. Nah, ini pakai aljabar biasa, dapatlah C2 dan C1-nya itu 1 dan min 1. Sehingga ketika dimasukkan ke solusi umumnya, itu kita dapat E pangkat minus X minus E pangkat min 2X. Karena C1-nya 1, C2-nya min 1. Nah, kira-kira seperti itu. Ini untuk, tadi saya belum menekankan kembali bahwa ini adalah untuk solusi dari persamaan diferensial order 2 yang homogen. Homogen itu artinya adalah ruas kanannya 0. Nah, ini seperti ini homogen. Oke, kira-kira seperti itu kalau untuk yang persamaan homogen. Kita akan lanjut mengenai persamaan kalau bagaimana dia non homogen. Nah, jadi secara general bentuk persamaannya sama ya. Seperti ini. Cuma yang membedakan adalah ruas kanannya ini sekarang tidak 0. Ini bisa jadi suatu fungsi yang bergantung dari X. Nah, fungsi X di ruas kanan ini itu menggambarkan ketahomogenan. Dia bisa berupa fungsi eksponensial, fungsi pangkat, ataupun fungsi kuadrat biasa. Nah, ketika kita berhadapan dengan persamaan diferensial non-homogen atau ruas kanannya ini tidak sama dengan 0, maka solusinya itu adalah Y sama dengan YH plus YP. Di mana YH ini adalah
solusi homogen yang telah kita bahas tadi. Sedangkan YP itu adalah solusi non-homogen atau solusi partikular. Nah, bagaimana memperoleh solusi partikular itu, Pak? Nah, ini kita dapat menggunakan tabel langsung ya. Jadi kalau misalkan Rx atau ruas kanan dari ini, itu adalah ada dari salah satu bentuk yang tabel kiri, kayak K pangkat E gamma X, atau K X pangkat N, atau K cos omega X, K sin omega X, maka untuk YP-nya ini juga sudah ada solusi generalnya. Itu sesuai dengan tabel. Biasa kita gunakan untuk getaran itu adalah ini dan ini. Yang nomor 2 jarang. Oh, jadi apa namanya? Sinus, kosinus, dan juga E pangkat lambda X. Ini untuk nanti kita menghitung respon getaran bebas. Sedangkan untuk K, E pangkat lambda X itu kita akan gunakan fungsinya untuk mengukur atau menganalisis dan menghitung getaran terendah. Karena di situ sudah main damping. Nah, ini ada cukup untuk informasi atau nice to know aja bahwa ada suatu metode yang secara lebih umum itu untuk menemukan ini tadi ya, solusi partikular tanpa dengan menggunakan tabel. Nah, ini bisa dibaca sendiri aja dengan integral. Nah, cuman ini yang saya ingin saya ingin contohkan bahwa misalkan ada persamaan seperti ini. D kuadrat Y per DX kuadrat plus 3D DX plus 2Y sama dengan 5E pangkat 5X. Nah, ini dia contoh yang tak homogen dengan kondisi batas ini. Nah, maka solusi homogennya karena ruas kiri ini sama dengan contoh sebelumnya yang di atas, maka solusi homogennya itu akan sama untuk persamaan yang bentukannya sama. Sehingga YH kita bisa langsung klaim bahwa ini adalah E pangkat minus X min E pangkat min 2X sesuai dengan hitungan kita di atas. Nah, sedangkan untuk solusi partikelnya itu atau solusi partikularnya itu kita harus lihat tabel bahwa 5E pangkat 5X ini bentuk dari eksponensial. Maka solusi generalnya adalah ini. CE pangkat gamma X. Nah, solusi generalnya kita masukkan. Nanti kita turunkan 2 kali. Lalu kita masukkan ke persamaan awal yang di sini. Di mana kalau misalkan ini itu turunan kedua di dx. Itu ada 25CE pangkat 5X. Turunan pertama itu adalah 5C E pangkat 5X, dan turunan ke 0 itu C E pangkat 5X. Nah, problemnya kita tinggal mencari C, sehingga C didapatkan nilainya adalah 5/42. Nah, sehingga dapat didapatkan solusi akhir Y sama dengan YH plus YP, sama dengan E pangkat X min E pangkat min 2X plus 5/42 E pangkat 5X. Nah, jadi caranya tidak jauh-jauh, kita substitusi ke sana lagi, lalu kita running lagi. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Halo? Ya, Pak. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, saya kira jelas ya. Pak, maaf Pak, boleh bertanya Pak? Yuk. Ini untuk latihan soal, dikumpulinnya di GCR Pak? Saya belum nyinggung nih. Ini tugasnya seperti apa, tapi ya akan dijadikan tugas. Tapi nanti ya akan dikumpulkan di GCR. Tapi nggak semua. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, oke, kalau gitu jadi gini ya. Untuk latihan soal
Ini memang akan saya tugaskan cuma seperti ini. Ini kalau saya kasih nomor 1, 2, 3, dan 4, di mana nomor 1 dan 2 ini adalah homogen, persamaan homogen. Dan nomor 3 dan 4 ini adalah persamaan non-homogen. Karena ruas kanannya yang ini tidak 0. Kalau ini ruas kanannya 0. Nah, saya akan mengambil salah satu contoh yang akan dikerjakan atau dibahas sekarang. Itu untuk latihan soal, saya akan ambil nomor 4. Maka ini akan dianulir. Sehingga saya minta tolong kerjakan ini per orang itu akan mengerjakan 2 soal. 2 soalnya itu adalah 1 soal homogen. Jadi artinya pilih salah satu dari nomor 1 dan 2, dan juga 1 nomor non-homogen. Nah, yang non-homogen ini itu tidak boleh yang saya sudah contohkan, nomor 4 sekarang ini nanti. Jadi pilihannya adalah 1, 2, atau 1, 3, atau enggak 2, 3. Terserah pilih yang mana. Jadi ya, nanti tugas satunya itu adalah 2 soal. Oke. Saya akan bahas dulu buat yang nomor 4 ini di slide yang terpisah. Saya kira habis thank you ini aja deh. Nah, di sini. Nah, semuanya di sini aja. Oke, soal nomor 1 sebagai pemanasan. Ini saya tutorialkan ya. D kuadrat Y per DX kuadrat minus 2 DY DX plus 4Y sama dengan sin X. Ini sudah jelas bahwa dia tak homogen atau non-homogen. Tapi step pertama yang dilakukan tetap yaitu mencari solusi homogen. Nah, yang pertama itu kita misalkan, solusi solusi tebakannya atau solusi generalnya tadi bahasanya. Saya sesuaikan dulu bahasanya, itu solusi homogen. Solusi basis. Nah, solusi basisnya itu adalah Y sama dengan E pangkat lambda X, lalu DY dx itu akan sama dengan lambda E pangkat lambda X, dan D kuadrat Y per DX kuadrat itu akan sama dengan lambda kuadrat E pangkat lambda X. Nah, kalau kita substitusi, D kuadrat Y per DX kuadrat ini diganti menjadi lambda kuadrat E pangkat lambda X minus 2 dikali DY dx. DY dx ini lambda E pangkat lambda X ditambah 4Y ditambah 4 dikali Y-nya itu E pangkat lambda X. Nah, ini karena solusi homogen, kita misalkan dulu dia sama dengan 0. Sehingga E pangkat lambda X kita bisa keluarkan, itu isinya adalah lambda kuadrat minus 2 lambda plus 4 sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa dicoret 0, 0, maka lahirlah di sini persamaan karakteristik yang akan menentukan general solusinya. Nah, dari sini persamaan ini kita dapat bahwa akar-akarnya itu lambda 1 sama dengan berarti ini kan
minus 2 lambda plus 4. Berarti apa nih ya? Hmm, 1 kali 4, 2 kali 2. Oh iya. Berarti lambda satunya itu adalah, kita bisa dapat bahwa ini adalah minus 4, lambda 2 itu adalah plus 2. Nah ini tentunya di SMA udah bisa lah ya. Sebentar. Minus 4 plus 2. 8. Sebentar. Nah, share aku coba. Akar-akarnya berapa sih ini? Nah, ini kita pakai rumus ABC misalkan. Ya, agak ribet ya. Min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2 dikalikan A1. Nah, maka ini lambda 1/2-nya adalah, udah ketahuan di sini. 4 kali 4, 16 minus 12. Berarti dia adalah ada akar imajinernya. Kalau gitu ini bisa keluar, bisa dicoret duanya. Ini 1, ini menjadi minus akar 3. Berarti 1 plus minus akar minus 3. Atau namanya 1 plus minus I akar 3. Ini adalah lambda 1, lambda 2. Lalu setelah dapat lambda 1, lambda 2-nya, maka kita masukkan yang namanya tadi ya, solusi umum ini. Nah, karena dia masuknya ke sini, kompleks konjugat, ada komponen imajinernya, maka kita bisa bisa klaim bahwa general solusinya adalah ini. Y sama dengan E pangkat sekian enggak, ini kayaknya jangan yang ke kompleks dulu lah, pasti akan agak ribet. Kalau gitu ini soalnya saya ubah aja biar nggak kompleks. Itu saya ubah karena poinnya nanti nggak akan tersampaikan kalau terlalu kompleks, malah tersamarkan sama hitungan gitu. Ini akan saya ubah menjadi min 8Y. Ini juga min 8Y. Yang ini juga jadi min 8, berarti kalau gitu min 8. Ini juga min 8. Nah, sehingga di sini persamaan karakteristiknya itu adalah lambda kuadrat minus 2 lambda
min 8. Ini akan sama dengan 0. Artinya lambda 1 itu sama dengan minus 4. Kalau ini langsung bisa diidentifikasi. Lambda 2 sama dengan 2. Sehingga solusi homogennya, ini bukan ini tentunya, ini salah. Maka harusnya yang ini, karena dia menjadi double real karakter. Berarti kalau gitu Y, solusi homogennya YH, itu akan sama dengan C1, E pangkat lambda satunya itu adalah minus 4, minus 4X, ditambah C2, E pangkat 2X. Nah, seperti ini solusi umum, solusi homogen. Lalu selanjutnya adalah mencari solusi khusus dengan memanfaatkan kondisi batas. Yaitu kondisi solusi yang pertama, Y0 sama dengan 0. Maka kalau kita substitusi berarti dia 0 sama dengan C1 plus C2. Ini persamaan 1. Lalu kondisi batas 2, Y aksen. Nah, ini aksen ini artinya dx. Y aksen 0 sama dengan 1. Berarti kalau gitu, ini kalau kita turunkan terhadap X, maka ini menjadi dy dx, itu dy hdx ya, maksudnya. Minus 4C1, E pangkat minus 4X, ditambah 2C2, E pangkat 2X. Nah, kalau kita masukkan kondisi batas dy dx sama dengan 0, ketika y-nya sama dengan 0, sama dengan 0 itu. 1, sorry. Ini 1. Maka kita bisa bilang ruas kiri itu sama dengan 1 minus 4C1, karena ini pangkat 0 semuanya hilang, tambah 2C2. Nah, dari dua persamaan ini, kita dapat mengenerate C1 dan C2. Coba langsung aja bahwa 1 sama dengan minus 4C1 ditambah 2. C2-nya ini adalah, karena C1 ditambah C2 ini 0, maka C2 sama dengan minus C1. Artinya ini adalah minus C1. Berarti minus 6C1 sama dengan 1, atau C1 sama dengan minus 1 per 6. Maka dengan cara yang sama, maka C2 pun adalah 1 per 6. Sehingga solusi khususnya di sini itu adalah YH sama dengan C1-nya itu adalah minus 1 per 6. Minus 1 per 6, E pangkat min 4X, C2-nya itu 1 per 6 ditambah 1 per 6, E pangkat 2X. Atau biar agak lebih keren ya, ini 1 per 6-nya kita keluarkan. E pangkat 2X minus E pangkat minus 4X. Nah, ini adalah solusi dari YH. Nah, selanjutnya, belum beres Pak. Ini apa namanya? Kan kita masih ada solusi partikular. Nah, betul. Jadi kita masih setengah jalan karena belum ketemu solusi partikular. Nah, kita sekarang langsung masuk ke solusi partikular. Itu adalah YP. Step 3, solusi partikular. Atau yang kita sebut dengan YP. Di mana kita akan lihat ruas kanannya itu yang tidak nolnya adalah sin X. Rx-nya itu adalah sin X. Nah, untuk trigonometri ini bagaimana turunannya kita lihat dari tabel. Bahwa solusi umumnya ini kita udah solusi umumnya
dari sini, undetermined condition. Kalau misalkan dia ada sin omega X, maka bentukan dari YP-nya itu adalah K cos omega X plus sin M sin omega X. Maka YP-nya itu kita bisa tebak menjadi K sin, karena omeganya 1, maka X ditambah M cos X. Atau sebaliknya, terserah ya. K sin X tambah M cos X. Nah, bagaimana caranya untuk dapat dia memenuhi persamaan di atas. Nah, caranya adalah seperti tadi ya. Kalau untuk solusi partikelir, kita dapat langsung menggunakan solusi partikel ini. YP berapa, YP aksen berapa, YP double aksen berapa, lalu kita masukkan ke persamaan. Nah, berarti ini bakal agak panjang ceritanya, karena kalau gitu Y aksen P itu adalah sama dengan turunan sin itu cos, ketika cos X ditambah ini minus sin, berarti min M sin X. Dan Y double aksen P itu adalah sama dengan turunan cos itu min sin, berarti minus K sin X. Ini turunan sin itu cos min M cos X. Atau ini adalah sama dengan minus YP. Lalu setelah itu kita substitusi. Memang jadi agak ribet ya. Ini apa-apa. dy dx atau YP double aksen itu adalah berarti minus K sin X minus M cos X. Ini kita masukkan ke persamaan yang ini ya, yang awal banget. Saya tulis lagi di sini. Ini d kuadrat Y per dx kuadrat minus, ini minus 2 dy dx. dy dx-nya itu ini di sini dy dx. Berarti dy dx-nya adalah ini y aksen. K cos X min M sin X di minus 8y. Minus 8 dikalikan y. Y-nya itu adalah K sin X tambah M cos X. Sama dengan 0. Bukan sama dengan 0. Sama dengan sin X. Berarti kalau gitu yang kita lihat adalah koefisien sin X. Berarti kalau gitu minus K, ini kita bisa bilang, ditambah 2M, ini ya, minus 8K. Ini sama dengan sin X. Sin X ini konstantanya 1. Lalu yang cos X kita juga elaborasi itu minus M. Ini minus 2K minus 8M sama dengan 0 karena dia tidak ada penyebut yang cos X. Nah, yang ini bisa dikali 2. Yang bawah aja deh. Yang bawah ini bisa dikali 2. Ini menjadi 4. Ini menjadi 16. Ini tetap menjadi 0. Lalu saya tambahkan. Sorry. Ini belum sederhana. Kita sederhanakan dulu. Ini berarti minus 9K plus 2M sama dengan 1. Lalu ini adalah minus 10M minus 2K sama dengan 0. Kalau gitu ini bisa dikali 5 untuk
pemudahan evaluasi itu minus 45K tambah 10M sama dengan 5. Ini minus 10M minus 2K sama dengan 0. Nah, ini kalau ditambah, berarti ini ruas kanannya udah jelas 5. Ini adalah minus 43K. Dimana K, berarti kalau gitu nilainya adalah sama dengan minus 5/43. Dan M itu berarti kalau gitu M sama dengan nah ini kita bisa ambil dari sini aja nih ya. Berarti ini adalah 10M sama dengan 2K atau minus 10M sama dengan 2K. Berarti bisa kayak gitu ya. Oh iya, 10 minus 10M sama dengan 2K bisa nih. Berarti ini coret-coret 5, berarti minus 5M sama dengan K. K-nya itu adalah minus 5/43. Sehingga kita coret minusnya, dan 5-nya juga sama, maka M-nya adalah positif 1/43. Ini 1/43 minus 5/43. Sehingga YP-nya kita balik lagi ke awal, maka YP-nya ini adalah YP sama dengan K. K-nya itu adalah minus 5/43 sin X ditambah 1/43 cos X. Nah, ini adalah YP untuk satu persamaan. YH-nya kita udah dapat, YP-nya ini. YP-nya nggak save ya? Sorry. Ini berarti tadi untuk sin-nya minus K minus, kok nggak save ya tadi ya? Tambah 2M minus 8K yang cos minus M minus 2K minus 8M. Bentar, yang sin minus K minus plus 2M minus 8K. Berarti ini akan sama dengan dari 2M minus 9K. Kalau yang ini itu adalah minus 2K minus 9M. Tadi kok bukan kayak gini ya solusinya. Minus K minus plus 2M min 8M. Sin min 8K. Kalau cos minus M min 2K min 8M. Ya. Jadi pahili gini nih. Maka ini kalau diselesaikan nanti dapat K sama M-nya berapa ya? Kayak tadi. Tapi tadi itu coba nanti disalah lagi, di cross check lagi hitungannya. Bahwa YP itu adalah minus 5/43 sin X ditambah 1/43 cos X. Ini jawaban tadi saya. Tapi tadi apa namanya? Kayaknya ke skip atau gimana, nggak ke save di PPT. Tapi bisa dilihat dari video stepnya. Nah, lalu selanjutnya adalah solusi komplitnya. Solusi komplit untuk persamaan non homogen itu adalah Y sama dengan YH plus YP. Atau dalam hal ini YH-nya itu adalah 1/6 yang awal tadi. E pangkat
2x min E pangkat min 4x ini YH-nya ditambah YP. YP-nya itu tadi ya. Ditambah minus deh 5/43 sin X plus 1/43 cos X. Di mana ini adalah komponen partikularnya dan ini adalah komponen homogen. Kira-kira solusinya akhirnya adalah seperti ini. Oke, ada yang ingin tanyakan? Halo, halo. Ada yang ingin tanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Oke, kalau belum ada paling ini ya, nanti saya bikin juga tugasnya di grup dan di kelas. Tugasnya adalah ini, jadi kerjakan 2 soal dari 3 ini yang 1, 2, 3. Homogennya 1 soal dan non homogennya 1 soal. Karena nomor 4 udah dibahas, maka ini tidak sah, maka yang sah itu adalah nomor 3 untuk non homogennya. Nah, yang satu lagi yang homogen, pilih antara nomor 1 dan nomor 2. Nanti ke saya tinggal ngasih ini aja, 2 soal yang udah kerjain. Itulah kira-kira. Oke, untuk absen gimana? Udah pada ngisi? Absen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau misalkan sudah tidak ada yang ingin tanyakan, paling untuk minggu ini dicukupkan dulu. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada dari saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nanti rekamannya saya ini ya, upload di YouTube. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Siap.